Oke, apa kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, monggo untuk ketua kelas Mas Syarul untuk menyiapkan di tempat duduk. Siap. Berdoa dimulai. Aldino, Akil, Arif Rafi, Bagas Fawasal, Zakiul. Pagi ini masih bulan November, masih melomba hari pahlawan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, ya, perjuangan untuk para pemuda dan putih. Silakan untuk berdiri semua. Bangun, bangun, pemuda Indonesia. Tangan baju bersihkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Sebelum Pak Guru melanjutkan materi, yaitu tentang menulis cerpen, kemarin sudah Pak Guru kasihkan materi pertemuan tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Ada yang masih ingat struktur cerpen apa saja? Orientasi, terus komplikasi, solusi. Ya, di dalam orientasi ada apa saja? Orientasi dalam pengenalan cerita, ada tokoh, latar, terus apa lagi? Suasana, tempat, waktu, dan lain sebagainya. Terus muncul komplikasi. Dalam komplikasi itu tadi ada yang menyebabkan rangkaian peristiwa. Terus apa lagi? Konflik dulu, boleh masuk konflik, baru ke klimaks atau puncak konflik. Terakhir resolusi atau penyelesaian atau pemecahan masalah. Itu strukturnya. Terus kaidah kebahasaan apa saja ya? Ada kalimat langsung. Ciri-cirinya apa? Tanda petik dua. Berarti kita lanjut ke materi menulis cerita pendek atau menulis cerpen. Siapkan buku masing-masing. Nah, sekarang tujuan pembelajaran hari ini. Pak Guru minta Mas Faiz untuk membacakan biar temannya tahu berdiri. Ya. Ya, terus sampai selesai. Baik, terima kasih Mas Faiz. Bisa dilanjut? Nah. Menentukan tema. 2. Menentukan pusat pengisahan. 3. Menentukan perletakan. 4. Menentukan latar. 5. Menentukan alur peristiwa. Dan 6. Menentukan gaya bahasa. Terima kasih Mas Lema. Tema itu sesuatu yang menjadi pokok masalah dalam cerita pendek dan biasanya itu ditentukan atau paling utama itu mengenai persahabatan, terus kisah cinta, kehidupan sosial dan lain sebagainya. Dan yang kedua, menentukan pusat pengisahan atau sudut pandang.
Sudut pandang itu cara pengarang dalam menempatkan dirinya untuk menulis sebuah cerita. Jadi pengarang itu dapat memilih salah satu sudut pandang untuk menceritakan isi cerpennya. Ya, sebelumnya pernah membaca sebuah cerpen. Nah, tema yang paling menarik apa menurut kalian? Petualangan remaja. Berarti nanti pada saat proses bisa membuatnya ya. Membuatnya. Kayak nanti hari ini kita akan belajar membuat cerpen, menyusun cerpen, tapi kita membuat kerangka terlebih dulu. Nah, menentukan perwatakan itu ada dua aspek, dua macam, yang pertama metode analitik dan metode dramatik. Bisa disebut apa? Metode analitik itu pengarang secara langsung melakukan atau menuliskan dan menggambarkan karakter tokoh dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Jadi sifat-sifatnya itu digambarkan atau dituliskan oleh pengarang ke dalam sebuah cerpen itu melalui sifat-sifatnya. Yang pertama bisa keras kepalanya, sifat sombong, terus ada pemalu, bisa juga nanti sifat dermawan, terus sifat ingkar janji dan lain sebagainya. Itu nanti pengarang yang akan menggambarkan atau menuliskan sifat-sifat menjadi sebuah percakapan dalam cerita pendek. Nah, Pak Guru contohkan satu. Budi adalah anak yang rajin belajar dan sering mendapat ranking di kelasnya, akan tetapi dia sombong. Nah, itu kan sudah menunjukkan sifat dari seorang Budi, ya. Walaupun dia pintar, terus dia rajin belajar, tapi dalam kesehariannya atau kehidupan sehari dia mendapatkan atau mempunyai sifat yang sombong, ampuh, egois bisa. Lanjut, kita yang ke metode dramatik. Nah, metode dramatik yaitu menggambarkan karakter tokoh dengan 3 aspek atau 3 macam, yaitu pilihan nama, terus penggambaran fisik, serta dialog maupun monolog. Tetapi pada umumnya untuk penggambaran dalam dramatik itu menggunakan 2, yaitu penggambaran fisik dan dialog. Penggambaran fisik itu langsung menyebutkan ciri-cirinya, bahkan bentuk tubuhnya gendut, gempal, kurus kering, terus mempunyai rambut yang ikal, terus rambut yang lurus dan sebagainya. Untuk dialog monolog itu biasanya menggunakan kalimat langsung. Ya, kalimat langsung yang tadi ciri-ciri itu menggunakan tanda petik 2. Silakan untuk berdiri semua. Kalau jalan, tepuk siap. Ya, pakai meja dulu. Ya, lihat. Kayak gini ya. Nah, terus ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, siap. Tepuk siap. S I A P dua ya. Oke, siap ya. Nanti setelah siap, nanti kan siap. Ada dulu siap, Bibona gitu ya. Semua siap. Siap, Andalusia di mana? Gitu, ya. Tepuk siap. S I A P. Siap, Andalusia di mana? Oke, tepuk tangan. Harus semangat, yuk. Kertas semuanya kalian semua dulu. Kita menuju ke soal evaluasi. Jadi ini soal individu. Nah, ini ada 3 soal individu, ya. Silakan ditulis di buku catatan dulu. Nanti dikerjakan di pondok boleh. Kalau ada waktu, ada 3. Dan soal evaluasi ini nanti untuk mengukur penilaian individu sama dengan tadi.
Kalau yang ini individunya itu pengetahuan, kalau yang tadi itu keterampilan. Silakan untuk dulu soalnya. Untuk penyelesaiannya kita abaikan dulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya untuk kegiatan penyelesaian. Silakan soal evaluasi bisa ditulis terlebih dahulu, dikerjakan di pondok kalau ada waktu. Mungkin setelah jadinya atau waktu luang yang ada di dalam blog, silakan terus dulu. Nanti kita ke refleksi pembelajaran. Refleksi. Yang pertama, bagaimana atau apakah perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini? Selain senang, bahagia, gembira. Terus yang kedua, coba simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Yuk, ya, langkah-langkah menulis cerpen, terus membuat cerpen, sebelumnya nanti membuat kerangka cerpen, terus setelah itu mengerti karena ini kegiatan menulisnya atau menyusunnya belum selesai ya, baru setengahnya. Berarti kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya, yaitu melakukan proses penyuntingan atau memperbaiki kesalahan tanda baca. Jadi nanti kalau selesai cerpen, masing-masing individu cerpennya sudah selesai, nanti saling bertukar dengan rekan sejawat atau teman sejawat ya, saling bertukar dengan teman sejawat untuk diperbaiki kesalahan penggunaan eja tanda baca, terus kesalahan kalimat dan lain sebagainya. Nanti melakukan proses pentingan. Bisa dimengerti? Oke. Sekian untuk pembelajaran pada siang hari ini ya. Silakan untuk ketua kelas menyiapkan. Tempat duduk. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat dari ini bermanfaat.